Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu hal apapun, sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Oke, kita akan belajar tentang pengertian, unsur, sifat, karakteristik, dan klasifikasi hukum. Ini merupakan materi di kelas 11. Tujuan pembelajaran yang nantinya akan kalian terima, yang pertama, setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian akan mampu menjelaskan pengertian hukum menurut pendapat para ahli hukum, mengenal unsur, sifat, dan karakteristik hukum, serta dapat menguraikan klasifikasi hukum. Itu tujuan yang pertama. Lalu untuk tujuan yang kedua, kalian diharapkan mampu melakukan penalaran dengan baik terkait masalah-masalah hukum yang akan dan selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini ada pertanyaan. Mengapa kita harus memahami persoalan hukum? Mengapa kira-kira? Oke, nanti diharapkan setelah kita belajar materi ini, kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut. Sekarang, pengertian hukum. Hukum adalah sebuah peraturan yang berisi norma maupun sanksi yang dibuat oleh manusia yang bertujuan mengatur kehidupan manusia, tingkah laku manusia, demi menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat dan mencegah terjadinya kekacauan, keributan, dan perpecahan. Definisi hukum yang lain adalah sebuah peraturan atau ketetapan atau ketentuan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berfungsi mengatur kehidupan bermasyarakat serta memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Adapun unsur-unsur hukum ada 4. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Sekarang karakteristik hukum ada 4 juga. Yang pertama, berisi perintah dan atau larangan. Yang kedua, berisi aturan larangan dan atau perintah, merupakan salah satu ciri-ciri hukum. Di dalam hukum berisi beberapa hal perintah dan larangan yang harus dipatuhi serta dilaksanakan bagi seluruh manusia. Yang ketiga, perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap manusia. Dan yang keempat, adanya sanksi atau hukuman. Sebagai catatan, hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Berikutnya ada sifat hukum. Di sini ada 2 sifat hukum. Yang pertama, bersifat mengatur hukum, bersifat mengatur, yang artinya hukum dikatakan memiliki sifat mengatur karena hukum memuat berbagai peraturan, baik dalam bentuk perintah maupun larangan, yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban di masyarakat. Yang kedua, bersifat memaksa, yaitu hukum dikatakan memiliki sifat memaksa karena hukum memiliki kemampuan dan kewenangan memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. Hal ini dibuktikan dengan adanya sanksi yang tegas terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Sekarang ada klasifikasi hukum. Klasifikasi hukum berdasarkan bentuknya. Ada hukum tertulis, ialah hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam perundangan, seperti contoh, hukum pidana yang dituliskan dalam KUHP pidana, dan hukum perdata yang dituliskan dalam KUHP perdata.
Yang berikutnya hukum yang tidak tertulis, ialah hukum yang tidak tercantum dalam perundangan atau hukum kebiasaan yang masih dijunjung tinggi dalam keyakinan masyarakat, namun tidak tercantumkan, akan tetapi masih berlaku serta masih ditaati, serta seperti halnya peraturan perundangan. Seperti contoh, hukum kebiasaan atau adat suatu daerah atau masyarakat tidak dicantumkan dalam perundangan, namun tetap dipatuhi oleh daerahnya. Berikutnya berdasarkan sumbernya. Yang pertama, hukum undang-undang ialah hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, undang-undang adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang untuk itu dan mengikat masyarakat umum. Berikutnya, hukum kebiasaan adalah semua aturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditaati oleh rakyat, karena mereka yakin bahwa aturan itu berlaku sebagai hukum. Yang ketiga, ada hukum traktat, ialah hukum yang dibentuk karena adanya suatu perjanjian negara-negara yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya ada jurisprudensi, ialah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim atau keputusan hakim terdahulu yang kemudian diikuti dan dijadikan pedoman oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan suatu perkara yang sama. Dan yang kelima, hukum doktrin, yaitu hukum yang terbentuk dari pendapat beberapa para ahli hukum yang termasyhur karena pengetahuannya atau pendapat para ahli atau sarjana hukum ternama atau terkemuka. Berikutnya ada klasifikasi hukum berdasarkan waktu berlakunya. Yang pertama ada ius constitutum, merupakan hukum positif yang berlaku saat ini bagi suatu masyarakat dalam suatu daerah tertentu. Yang kedua ada ius constituendum, merupakan hukum yang berlaku untuk masa yang akan datang. Dan yang ketiga ada hukum asasi, merupakan hukum alam yang berlaku dimanapun. Berikutnya berdasarkan tempat berlakunya. Yang pertama hukum nasional, ialah hukum yang berlaku di dalam suatu negara. Yang kedua hukum internasional, ialah hukum yang mengatur hubungan dalam negara-negara di dunia atau hubungan antar negara di dunia. Dan yang ketiga hukum asing, ialah hukum yang berlaku di negara asing. Dan yang keempat, hukum gereja, ialah hukum yang berlaku di lingkungan gereja. Selanjutnya berdasarkan sifatnya. Yang pertama, hukum yang memaksa, merupakan hukum yang memiliki paksaan secara mutlak dalam keadaan apapun. Yang kedua, hukum yang mengatur, merupakan hukum yang dapat disampingkan atau diabaikan jika pihak-pihak yang bersangkutan tidak membuat atau memiliki peraturan sendiri. Selanjutnya, berdasarkan cara mempertahankannya. Yang pertama, hukum material, merupakan hukum yang memuat seluruh peraturan yang mengatur tentang kepentingan dan hubungan yang bersifat perintah dan larangan. Yang kedua, ada hukum formal, merupakan hukum yang berisi peraturan tentang bagaimana cara melaksanakan hukum material tersebut. Berdasarkan wujudnya, hukum terbagi menjadi dua, yakni hukum objektif, merupakan hukum dalam suatu negara yang berlaku umum. Lalu ada hukum subjektif, merupakan hukum yang muncul dari hukum objektif dan berlaku pada individu tertentu atau lebih. Hukum ini disebut juga dengan hak. Berdasarkan isinya, ada hukum privat, ialah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Hukum ini disebut juga hukum sipil. Contohnya adalah hukum dagang dan perdata. Lalu ada juga hukum publik, ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapan negara
atau mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Disebut juga dengan hukum negara, di mana hukum ini dibedakan menjadi 3, yakni hukum pidana, tata negara, dan administrasi negara. Berdasarkan pribadi yang diaturnya, di sini ada 3. Yang pertama, hukum satu golongan adalah hukum yang berlaku dan mengatur bagi satu golongan saja. Misal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lalu, contoh lagi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Yang kedua, hukum semua golongan adalah hukum yang berlaku dan mengatur bagi seluruh golongan warga negara. Misal, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Yang ketiga, hukum antar golongan adalah hukum yang mengatur dan berlaku bagi 2 atau lebih golongan yang masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda. Misal, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang Dwi Kewarganegaraan RI dan RRC. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kalian bisa menyelesaikan tantangan dari Pak Aris yang akan kalian kerjakan di LKPD. Oke, tetap semangat, rajin belajar, pantang menyerah. Kalian luar biasa.